Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Di hari ini saya akan sedikit menerangkan atau menjelaskan tentang apa itu musyrik. Sebelumnya, saya mau menjelaskan di video ini bertujuan untuk selalu mengingat firman-firman Allah melalui kitabnya yaitu Al-Quran. Baik, kita langsung ke topik pembahasan tentang apa itu musyrik ya. Bahwa ada yang memahami musyrik itu orang yang menyembah atau mempercayai kekuatan atau apa ya, bisa dibilang sesuatu yang dipercayai selain Allah. Misal ada yang pada umumnya, ini saya menjelaskan ya, percaya tentang apa itu dukun, percaya tentang pohon besar yang mistis, percaya dengan bisa dibilang Dewi Fortuna yang memberi keberuntungan, atau percaya batu akik yang sebagai keberuntungan, yang di cincin-cincin yang mengkilat itu ya batunya ya, segala macam lah, ada contohnya yang banyak juga. Perlu disadari bahwa musyrik adalah yang menurut kitab tidak sedemikian yang orang kebanyakan memahami ya. Jadi musyrik itu sesuatu yang menduakan menurut Quran. Coba kita cek dulu. Yang pertama kita cek di Google, nanti kita sinkronkan di kitab-kitab Allah yaitu Al-Quran. Di Google ini saya cek tadi menjelaskan merupakan sebutan di mana seseorang kemudian menyekutukan Allah dan bertentangan dari ajaran tauhid yang mengesahkan Allah atau Allah. Kata syirik sendiri berasal dari kata syirkah atau persekutuan, yaitu orang yang mempersekutukan atau membuat tandingan. Nah, ini tandingan ya, tandingan hukum ajaran lain selain dari ajaran atau hukum Allah. Nah, di sini sudah jelas, ini di Google ini sudah menjelaskan bahwa musyrik itu tidak seperti itu. Tidak seperti yang kebanyakan orang tahu bahwa musyrik itu mistis, pengabdi setan lah, atau pohon besar yang mistis lah, atau Dewi Fortuna yang Dewi kaya akan keberuntungan ya. Bahwa di sini dijelaskan adalah orang yang membuat tandingan hukum atau ajaran lain selain ajaran atau hukum Allah. Nah, lebih tepatnya lagi kita cek di Al-Quran di surat At-Taubah ayat 8. Saya bacakan ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Nah, di sini jelaskan ya, bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwanya. Karena itu jangan mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin atau karena orang-orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di sini jelaskan orang musyrik adalah orang yang najis, yang kotor jiwanya. Nah, sedangkan penjelasan musyrik itu yang seperti apa? Yang kotor jiwa itu. Kotor jiwa berarti mereka balik lagi yang kayak tadi, yang percaya dukun, yang percaya akan kekuatan setan yang bisa membantunya, atau tadi yang Dewi Fortuna yang banyak akan keberuntungan, yang bisa dijadikan bahkan orang beranggapan kalau sebuah tim olahraga, misal sepak bola itu menang istilahnya, itu Dewi Fortuna lagi berpihak padanya. Ada-ada aja ya orang itu. Kadang secara umum beranggapan seperti itu sih, yang banyak orang pahami itu. Kalau Dewi Fortuna itu yang saya tahu penjelasan di YouTube itu berasal dari daerah, ada yang bilang Romawi kuno sama Yunani kuno sana, yang jauh dari benua sini. Menjelaskan bahwa Dewi Fortuna adalah
dewi yang memberi banyak keberuntungan. Nah, kembali lagi ke musyrik tadi. Apakah hanya sekedar dia percaya tentang hal gaib atau setan itu ya, atau misal pohon besar tadi, atau banyak hal lah yang tadi contohnya yang bertentangan dengan ajaran atau hukum Allah. Dan sebenarnya musyrik tadi apa? Penjabaran dari apa itu musyrik dijelaskan di ayat 30 surat Ar-Rum ya, 31 sampai 32. Di sini dijelaskan bahwa yang 31-nya ya, saya sampaikan, dengan kembali bertobat kepada Allah serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini tadi ya yang musyrik tadi ya, menyekutukan Allah. Kalau tulisan bahasa Arabnya adalah wala takunana minal musyrikin ya. Apa bentuk mempersekutukan Allah itu? Yang tadi kan dijelaskan di Google juga mempersekutukan, menduakan istilahnya ya. Yang menggunakan ajaran atau hukum yang selain dari Allah. Yang di ayat 32 menjelaskan bahwa yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, di sini jelas. Berarti mempersekutukan, mempercayai ajaran atau hukum lain selain hukum Allah. Jadi mereka di sini dijelaskan di ayat 32-nya yaitu orang yang memecah belah agama ternyata. Wih, berarti banyak ini yang melakukan hal tersebut ya. Bahwa di sini dijelaskan yaitu orang-orang yang memecah belah agama dan beberapa golongan merasa bangga atas apa yang ada pada golongan mereka. Jadi ini luar biasa ini. Begitu jauh ya yang dimengerti kebanyakan orang ya, bahwa musyrik itu tidak hanya orang yang mempercaya akan dukun, mempercaya akan mistis, pohon besar yang membawa keberuntungan atau Dewi Fortuna tadi. Bahwa di sini dijelaskan adalah yaitu musyrik yang memecah belah agama dan setiap golongan merasa bangga akan apa yang ada dalam golongan tersebut. Nah, itu banyak sekali ini perpecahan di dunia ini tentang agama ya, yang menjadi beberapa golongan. Ada agama si A dan agama si B, pecah jadi menjadi B2, B3, B4 dan seterusnya. Padahal kita kalau bilang di ajaran-ajaran pelajaran-pelajaran yang dulu dipelajari katanya Abraham adalah bapak dari segala bangsa. Berarti kita satu umat lah waktu itu. Kenapa menjadi beberapa golongan ini? Nah, itu yang dipertanyakan. Nah, nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan untuk kelanjutan dari video ini. Nah, jadi sementara ini selesai sampai di sini dulu dan saya lanjut untuk video yang berikutnya. Jadi jangan lupa untuk tujuan dari video ini adalah untuk kita selalu mengingat akan firman-firman Allah melalui kitab yaitu Al-Quran.